semua, di sini dengan Moldy. Saat ini saya akan melakukan video unboxing dari smartphone Andromax G2 yang limited edition. Jadi setelah sukses dengan Andromax G2 yang sebelumnya, kabarnya itu G2 itu merupakan produk yang paling laris ya dari smartphone. Jadi setelah ada yang G2 yang saya review sebelumnya yang dulu nih, ini ada videonya dikit nih. Itu dikeluarkan lagi yang new Andromax G2 dan sekarang keluar lagi limited editionnya. Perbedaannya apa sih sama yang lamanya? Ini mungkin sobat bisa lihat spesifikasinya dulu. Ya, untuk sobat-sobat yang ingat sama smartphone Andromax G2 yang dulu atau mungkin sekarang masih pakai, mungkin pertama yang sobat bisa langsung ketahui adalah ukuran layarnya. Ukuran layarnya sekarang lebih besar, walaupun resolusi tidak bertambah. Lebih besar menjadi 5 inch dengan resolusi FWVG ya, sama seperti yang dulu, resolusinya sama. Kemudian kameranya 5 megapiksel, autofocus saat ini kalau yang G2 yang pertama itu tidak autofocus. Dan tentunya layar yang lebih besar biasanya akan memberikan ruang yang lebih besar juga untuk kapasitas baterai. Jadi baterainya juga bertambah menjadi 2000 mAh. Ini adalah desainnya. Ada warna ini desain boxnya, warna merah dengan warna putih. Smartphone, bonus akses data 600 MB. Dan ini bagian depannya. Free flip cover. Nomornya juga lumayan cantik ya. Dan cool pad. Coolpad ini adalah mereknya. Dulu saya sempat melihat dari brand lain adalah Coolpad. Sekarang mungkin smartphone mencoba dengan Coolpad. Seperti ini adalah smartphone yang pertama yang bekerja sama dengan Coolpad, salah satu produsen di Tiongkok. Android KitKat 4.4 Kit. Sorry sob. Oke, langsung saja kita buka. Prosesornya masih sama, Snapdragon 200 dual core. Ini agak berbeda ya. Dulu kan buka itunya di bawah ya, buka plastiknya, sekarang di samping. RAM-nya juga masih sama, 512 MB dan ini dibanderol dengan harga 1,1 juta. Sedikit lebih mahal daripada yang lamanya. Cuman memang ada beberapa improvement dari yang ditawarkan. Pertama adalah ada flip covernya. Taruh, saya buka dulu ininya. Plastiknya. Oke, pertama sobat dapat boxnya. Ini adalah device-nya. Kita kesampingkan terlebih dahulu. Warna putih. Nggak tahu kenapa, mungkin saya terlalu bosan sama warna hitam ya. Sekarang lebih seneng yang warnanya putih. Ups, hampir aja jatuh. Maaf, kesenggol kameranya. Tempat ininya. Kemudian baterai dengan kapasitas tadi 2000 mAh. Langsung kita lihat aja. Apakah benar? Ayo. Ya, betul, dengan 2000 mAh, 3,7 volt. Ada mic Mi. Mic Mi ini dulu ada mic 33, sekarang jadi mic Mi Social Entertainment. Dapatkan pulsa 50.000. Oke, lumayan 50.000, bisa paket kartu IMEI ya. Bukan IMEI sih, namanya apa sih, kayak stiker gitu. Kemudian kartunya, tapi biasanya sih sudah nempel di dalam. Ini dia, identitas, cara registrasi. Oh gitu, nggak harus kok. Oke. Ntar dulu, sepertinya ada informasi yang cukup penting. Cara registrasi. Untuk memulai kartu smartphone Anda, mohon lakukan registrasi prabayar. Masukkan pola kartu RUIM. Menu top up UTK akan terbuka secara otomatis dan pilih daftar prabayar. Harus daftar ya sob. Dan usahakan jangan ngasal, karena kalau misalnya nanti kedepannya ada masalah, sobat akan lebih mudah dibantunya. Ada anti gores.
Ada anti gores, nggak akan kelihatan fokus soalnya ada ini. Yap. Mungkin tidak nempel secara langsung, kita yang pasang sendiri. Ada bagus ada kurangnya karena kadang bisa dapat yang agak meleset sedikit. Ini dia free flip cover, jadi dapat aksesoris flip cover. Cukup bagus karena memang untuk ponsel-ponsel seperti ini mungkin tidak begitu banyak aksesorisnya atau mungkin bahkan tidak ada yang dijual di pasaran. Pakai ininya. Oh, harus di belakangnya harus dicopot ya. Tampilannya jadi terasa lebih mewah sebenarnya kalau saya. Ini cukup enak dipegangnya, sob. Ya, udah keburu saya matiin. Yep. Cukup enak. Ada earphone. Earphone-nya kita lihat yuk. Cukup ini sih. Kelihatan mahal sih. Mana ya, nggak kelihatan. Ya. Oh enggak sih, nggak begitu kelihatan mahal, cuman dia kasih aksen wow. Lumayan lah dapat earphone. Karena beberapa kali saya unboxing udah mulai pada nggak ngasih earphone nih. Ini masih ngasih. Ada kabel USB atau kabel data atau kabel charger. Ujungnya tentu micro USB ya. Warna putih juga. Yang terakhir adalah chargernya. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, ini adalah produsennya baru, Coolpad. Baru untuk ini ya, untuk smartphone ya. Tampaknya fokusnya lagi ada masalah. Nah, ini yang pengen saya kasih lihat. Ampernya adalah 1 ampere. Chargernya standar. Kemudian hal lain yang ada di dalam boxnya adalah kartu garansi. Kartu garansi, kemudian ada ini buku panduan ya. Kartu garansi, dan ada juga yang terakhir ini adalah bisa dari Sinarmas. Sinarmas aplikasi FAST Smartfriend. FAST adalah Value Added Services. Informasi pelanggan, gudang musik, Picmix, dan lain-lain. Simobi. Oke, langsung kita menuju ke device-nya. Cuman ini sekarang terlihat lebih banyak chrome. Mungkin sisi limited edition-nya itu diberikan terkesan agar dia lebih mentereng, lebih apa ya, ini bisa dibilang lebih cantik, mungkin untuk ke wanita lebih cocok kalau menurut saya, karena banyak kerlap-kerlip di mana-mana. Tapi cowok boleh juga kok kalau mau kelap-kelip. Oke, itu sobat bisa lihat Coolpad. Wow. Lihat. Kayak kerupuk. Ada silika gelnya. Ini kok agak berbeda ya? Ih. Lihat sob. Gak smartfriend lagi. Kartunya kok kartu friend. Tahuan nih. Ya memang friend kan merger ya sama smart, jadi smartfriend ya, teman-teman pasti udah tahu. Dia punya slot CDMA 1, GSM, sama micro SD sampai 32 GB. Langsung kita nyalakan aja yuk. Oke.
Yang terasa mungkin sama seperti Andromex G2 yang sebelumnya, saya sempat katakan bahwa memang desainnya nggak neko-neko, cukup straightforward. Seperti HP Android, ya ampun ya iyalah. Desainnya tuh nggak apa ya, nggak ada bedanya lah sama smartphone lain. Mungkin bisa dibilang mainstream. Hal yang termasuk bisa ada baiknya juga karena memang jadi tidak terlalu mendiferensiasi dia dengan produk yang lain. Langsung aja kita nyalakan, ini bisa saya percepat. Oke. Ini dia tampilan awalnya. Ya, resolusinya FWVGA mungkin terbilang cukup kecil, atau bisa dibilang sama yang saat ini ya memang standarnya seperti ini ya sob. Cuman sobat notice sesuatu yang berbeda nggak? Ya, dia memiliki user interface yang agak berbeda. Namanya adalah, ini nggak bisa saya sebut sob, karena saya punya kejutan lain di belakang. Jadi dia punya user interface bawaan sendiri. Hanya di sininya aja dia, tampaknya ini di setting sama random ya, untuk transisinya. Kita bisa, ini sebenarnya ada 3 tombol kapasitif loh sob. Mungkin karena kurang kelihatan karena siang ya. Dan ini adalah kalau terlihat sih dia seperti tuh, kelihatan ya, backlight, punya backlight, jadi sangat bagus kalau misalnya kondisi malam. Harusnya menurut saya itu harus sudah jadi fitur standar di tiap smartphone, karena ada beberapa juga yang tidak menyematkannya, karena kalau misalnya malam ya mungkin nantinya akan teringat sendiri, tapi kalau menurut saya lebih baik ya dikasih lampu dikit aja, nggak masalah kan. Nah, ini juga dilengkapi sama Dolby Digital Plus. Jadi ya untuk dengerin musik aja kita coba kameranya 5 megapiksel autofocus. Kalau dilihat sini sih masih terlihat cukup ini ya. Apa ya kalau orang bilang terang kameranya. Ya. Ada fitur apa aja? Ada HDR-nya juga, hal yang bagus. Menurut saya juga ini harus jadi fitur standar karena sebenarnya HDR tuh nggak semuanya ada ya. HDR itu apa sih, Mol? HDR itu adalah untuk menghasilkan gambar dengan pencahayaan yang lebih baik di setiap gambar yang ditangkap. Karena kan kadang kalau misalnya untuk yang backlight misalnya, yang ada pencahayaan atau ada pencahayaan yang kurang pas, dia itu akan otomatis membenarkan pencahayaannya. Contohnya ini yang nggak pakai, ini yang pakai. Lihat kan sob, beda? Ya, semua tampak dengan pencahayaan yang cukup terlihat baik kalau misalnya pakai HDR. Apalagi yang bisa kita lihat di sini, user interface udah, more options, mungkin fiturnya lain ya seperti biasa ya tampilannya. Kita dig in dulu, wah gila pakai bahasa Inggris, dig in coy. Dig in apaan ya? Menyelam, bukan. Kita lihat user interface-nya dulu nih, kita obrak-abrik dikit. Nah, ini dia. Cool Show and Common. Nah, ada add widgets. Oh, dia menambahin widgetnya di sini. Oke, bisa. Ada apa lagi? Ada Cool Show. Ada effect. Nah, ini transition yang bisa dipilih. Ada random, ada classic, stack, cube, fan, inner, cube, turn, windmill, getter, wheel. Apa yang belum saya lihat ya? Coba kita getter. Oh, seperti itu. Oke. String. Oh, muternya gitu sob. Snake. Wow. Saya mau pusing. Wheel. Wih. Oke. Windmill. Dan masih banyak lagi. Lengkapnya di video review aja ya, trik dagang murahan.
Sekian aja dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Hampir ditutup tuh. Nah, hal penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya yang tadi udah dibuka, terus ini apaan dong sob? Si baru loh sob. Saya hanya bilang satu hal dari sekarang. Subscribe channel ini kalau sobat ingin mendapatkan smartphone ini dengan gratis. Nanti saya akan menjelaskan tata cara mendapatkannya di video selanjutnya. Oke? Keren nggak? Sobat HP bagi-bagi HP? Iya, sih. Sekian dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe biar dapat HP gratis dari Sobat HP dan Smart Friend. Moldi out, kita ketemu di video berikutnya.